Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Pancakomara, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 10403050. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Di sini buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama ada orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dijelaskan berdasarkan historis, yuridis, sosiologis, kultural, dan filosofis. Yang poin B-nya, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan Pancasila ini secara nasional bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Untuk poin C-nya, rumusan Pancasila. Di sini rumusan-rumusan ini terdiri dari terminologis, historis, etimologis, dan sosiofilologi. Kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini kita bisa memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Poin A-nya, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia terdiri dari pada Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, dan Reformasi. Poin B-nya, Pancasila sebagai lambang negara. Ada sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, dan bentuk lambang negara, serta penggunaan lambang negara. Untuk poin C-nya, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU X/2012 yang meliputi perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di bab 3 ini memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di bab 3 ini kita dapat mengetahui pengertian filsafat itu apa dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramida. Untuk poin C-nya ada konsep dasar filsafat Pancasila. Monodualis, susunan kodrat manusia yang terdiri dari jiwa dan raga beserta cirinya. Sifat kodrat, kedudukan kodrat. Pada poin D-nya kita dapat menemukan landasan filsafat Pancasila, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Dan di bab selanjutnya yaitu bab 4. Di bab 4 ini membahas mengenai tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pada bab 4 ini kita dapat mempelajari poin-poin pentingnya juga. Yang pertama di poin A kita dapat mempelajari pengertian nilai, etika, dan norma meliputi pengertian nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Tak lain juga kita dapat mempelajari pengertian etika dan pengertian normanya.
Selanjutnya di poin B-nya, kita dapat mempelajari Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 5. Di bab 5 ini, memahami muatan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Untuk memahami muatan Pancasila ini, terdapat 3 poin. Yang pertama di poin A ada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Selanjutnya poin yang kedua yaitu poin B. Di sini kita dapat memahami isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, muatan sila 1, sila 2, sila 3, 4, dan sila 5. Poin ketiganya, poin C, yaitu kita dapat memahami refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, korelasi Pancasila dan agama, refleksi nilai-nilai keislaman dalam muatan sila-sila Pancasila. Kita lanjut ke bab berikutnya, bab 6. Di bab 6 ini kita dapat memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di bab 6 ini terdapat 5 poin-poin penting yang dapat dipetik. Yang pertama ada poin A. Di poin A ini kita dapat memahami apa itu pengertian ideologi dengan jelas. Dan di poin B kita dapat memahami makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Di poin C juga tidak kalah penting. Di sini terdapat perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan meliputi ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, dan ideologi fasisme. Selanjutnya di poin D. Di poin D ini kita juga dapat memahami kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tak kalah menarik juga di poin E. Di poin E ini kita bisa memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU 11 garis miring 2013. Kita lanjut ke bab berikutnya, bab 8. Bab 7. Di bab 7 ini kita dapat memahami demokrasi Pancasila itu. Terdapat 2 poin penting di bab ini. Namun di bab ini juga poin-poin pentingnya sangat bermanfaat. Di poin A kita dapat memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti periode 1945 sampai 1959. Periode ini dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua ada periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini dinamakan demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada periode 1966 sampai 1998. Periode ini dinamakan periode Orde Baru. Oke, yang terakhir pada periode 1999 sampai sekarang dinamakan demokrasi Pancasila era demokrasi. Poin yang keduanya yaitu poin B, kita dapat memahami konsepsi demokrasi seperti pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Selanjutnya di bab 8. Di bab 8 ini kita dapat memahami hakikat dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila.
Di sini juga terdapat 4 poin penting, namun tak kalah bermanfaatnya. Untuk poin A-nya ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin B-nya istilah dan pengertian hak asasi manusia. Untuk poin C, terdapat macam-macam hak asasi manusia, seperti hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk hidup, hak kebebasan berkumpul, hak turut serta dalam pemerintahan, untuk melanjutkan keturunan, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, beragama dan menjalankan ibadah, serta hak atas kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya di poin D-nya. Di poin D ini terdapat pemahaman hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila yang meliputi hak asasi manusia dalam 5 sila. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 9. Di bab 9 ini kita dapat memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di bab 9 ini berisi mengenai isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun di bab ini juga kita dapat memahami kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tak kalah penting juga di sini kita dapat memahami hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab terakhir. Bab 10 ini adalah bab terakhir, di mana di bab ini kita dapat merefleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun isi-isi dari bab 10 ini, kita bisa mengetahui pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum. Dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dan Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Mungkin sampai di sini saja pembahasan mengenai buku-buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dari uraian bab-bab di atas. Mungkin saya akhiri demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.